Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Alonso Sitorus dari kelas 10-1. Saya berasal dari SMA Negeri 17. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang batas-batas wilayah laut negara Indonesia. Selamat menyaksikan videonya ya. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia itu adalah negara maritim. Artinya, kita itu negara yang punya banyak laut. Sebagai negara maritim, tentunya batas-batas wilayah laut kita banyak banget yang berbatasan langsung dengan laut-laut negara lain. Supaya tidak terjadi konflik, maka ada suatu batas yang disepakati oleh dunia internasional, yaitu batas yang dikenal dengan dan dikeluarkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea atau kadang-kadang disingkat UNCLOS. Dan ini mulai diterapkan sejak tahun 1982. Berdasarkan si UNCLOS ini teman-teman, ternyata batas laut itu bisa kita bedakan menjadi 4, yaitu laut teritorial, landas kontinen, ZEE, ZEE atau zona ekonomi eksklusif, dan terakhir adalah zona tambahan. Yang pertama, laut teritorial. Laut teritorial itu adalah batas wilayah laut di mana Indonesia itu punya hak penuh atas semuanya. Pokoknya, semua kekayaan alam, baik yang di udara, yang di laut, atau yang di tanah itu, kita punya hak daulat penuh. Batasnya berapa sih? Batasnya 12 mil dari garis pangkal. Garis pangkal ini biasanya diukur dari titik terendah atau titik surut pulau-pulau terluar. Dari laut teritorial ini, ada dua negara yang berbatasan langsung dengan laut teritorial kita, yaitu negara Malaysia dan negara Singapura. Jadi ingat-ingat ya, bahwa laut teritorial itu 12 mil dari garis pangkal. Kedua, ada batas landas kontinen. Landas kontinen ini sebetulnya adalah batas geomorfologi teman-teman. Dan semua wilayah itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya Indonesia itu, kalau kita masih ingat, kita itu ada dangkalan Sunda dan ada juga dangkalan Sahul yang bergabung dengan Australia. Nah, sebetulnya wilayah-wilayah ini itu adalah wilayah-wilayah landas kontinen. Jadi, dia kayak bagian laut yang masih relatif datar. Karena beda-beda bentuk geomorfologi di tiap wilayah, maka batas landas kontinen ini maksimal memiliki kedalaman 150 meter. Jadi, dicari nih, kalau misalnya kedalamannya udah 150 meter, oh, berarti landas kontinen batasnya di situ. Atau, kalau misalnya 150 meter ini tidak terpenuhi, maksimal jarak yang boleh itu hanya 200 mil. Jadi, 150 meter itu maksimal kedalamannya. Sedangkan 200 mil adalah maksimal jaraknya. Tapi, dicari dulu kedalamannya yang segitu atau 150 meter. Tapi, beberapa wilayah kan ada nih yang memang lautnya dangkal aja. Kalau misalnya dia dangkal, gak nyampe 150 meter, berarti nanti jadi panjang banget tuh si landas kontinennya. Nggak boleh nih kayak gitu. Dia boleh, tapi dengan jarak 200 mil. Dengan batas landas kontinen ini teman-teman, kapal asing itu boleh lewat, tapi sebetulnya pemanfaatan landas kontinen itu tetap atas izin negara kita. Dan banyak banget negara-negara di Asia Tenggara, khususnya yang berbatasan langsung dengan landas kontinen Indonesia, yaitu India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini. Itu tadi adalah landas kontinennya. Bagian yang ketiga, ZEE atau zona ekonomi eksklusif. ZEE atau zona ekonomi eksklusif ini teman-teman jauh lebih dalam dan lebih jauh. Batasnya ini 200 mil dari garis pangkal. Kalau ini, hak-hak yang diperolehnya adalah yang pertama, kita mempunyai hak atas kekayaan alamnya, baik berupa ikan atau binatang laut. Kita punya hak kalau misalnya itu masih masuk ZEE Indonesia. Terus, kita berhak menerapkan kebijakan hukum di Indonesia. Misalnya, pokoknya kapal negara asing gak boleh lewat. Ya udah, itu hak Indonesia. Terus, kita dapat hak kebebasan navigasi, kebebasan terbang di atasnya, kebebasan untuk melakukan penelitian, baik itu penelitian yang terkait sumber daya hayati maupun sumber daya laut itu sendiri. Lalu, melakukan penanaman kabel dan pipa. Biasanya, penanaman kabel dan pipa ini buat minyak, gas, dan lain sebagainya. Negara yang berbatasan langsung ada dua, yaitu Filipina dan juga Australia.
Yang terakhir adalah zona tambahan. Jadi, zona tambahan ini digunakan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran perundangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, imigrasi, maupun kesehatan. Jadi sebetulnya itu hanya ditambah. Kenapa disebut ditambah? Jadi kan kita udah belajar nih, laut teritorial itu 12 mil dari garis pangkal. Nah, ternyata ada tambahan nih, tapi dari garis pangkal juga 24 mil. Jadi kalau misalnya diukur dari laut teritorial, si zona tambahan ini cuman sisa 12 mil. Kalau misalnya kita hitung dari laut teritorial kita. Sekian video saya tentang batas-batas wilayah laut Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.